Selamat datang kembali di channel Pejuang Ilmu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan trik rahasia menggunakan touchpad pada Windows 10. Trik rahasia ini tidak semua orang tahu, namun dengan mengetahui caranya lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Adapun definisinya adalah gerakan khusus pada touchpad laptop untuk melakukan aktivitas tertentu sehingga memudahkan pekerjaan. Ada sekitar 9 gerakan khusus yang dapat kita gunakan pada Windows 10. Yang pertama yaitu scroll untuk mengulir atau menggulung. Fitur ini digunakan untuk menggulung layar ke bawah atau ke atas dan ke kiri atau ke kanan. Adapun caranya, letakkan dua jari pada touchpad secara bersamaan dan geser horizontal atau vertikal. Jadi gerakannya secara bersamaan dengan menggunakan dua jari secara horizontal ke kanan atau ke kiri atau vertikal ke atas atau ke bawah. Mari kita coba. Kita letakkan dua jari secara bersamaan pada touchpad. Kemudian, kalau secara horizontal, kita gerakkan kedua jari ke kiri atau ke kanan. Sedangkan secara vertikal, itu kita gerakkan kedua jari ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, zoom in or zoom out. Fitur ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar. Adapun caranya, letakkan kedua jari pada touchpad secara bersamaan. Untuk memperbesar tampilan layar, gerakkan kedua jari saling menjauh. Dan untuk memperkecil tampilan layar, gerakkan kedua jari saling mendekat. Mari kita coba. Kita sentuh touchpad dengan menggunakan dua jari secara bersamaan. Untuk memperbesar tampilan layar, gerakkan kedua jari saling menjauh. Sedangkan untuk memperkecil tampilan layar, maka gerakkan kedua jari saling mendekat. Kemudian yang ketiga, show more commands atau menampilkan perintah lain. Jadi fitur ini digunakan untuk menampilkan perintah lain yang dapat digunakan. Fitur ini mirip dengan klik kanan mouse. Adapun caranya, sentuh touchpad dengan dua jari secara bersamaan. Mari kita coba. Untuk menampilkan perintah lain, caranya kita sentuh touchpad dengan menggunakan dua jari secara bersamaan. Nah, di sini ada beberapa perintah yang dapat kita gunakan. Jadi fitur ini mirip sekali dengan klik kanan pada mouse. Selanjutnya, see all open windows. Fitur ini digunakan untuk melihat seluruh window dari banyak aplikasi yang terbuka. Jadi setiap aplikasi yang kita buka akan ditampilkan dengan menggunakan satu window. Jadi kalau misalnya kita membuka banyak aplikasi, maka banyak window yang kita buka. Jadi fitur ini hanya untuk menampilkan seluruh window dari beberapa aplikasi yang kita buka. Adapun caranya, sentuh touchpad dengan menggunakan tiga jari secara bersamaan, kemudian geser tiga jari ke atas secara bersamaan. Mari kita coba. Sentuh touchpad dengan menggunakan tiga jari secara bersamaan, kemudian kita geser ke arah atas. Nah, di sini kita dapat melihat ada banyak window dari aplikasi yang sedang digunakan. Di sini ada Microsoft Edge, kemudian PowerPoint, kemudian Chrome, Opera, kemudian ada Explorer, dan juga ada IDM. Selanjutnya, yang kelima, show desktop. Desktop ini adalah halaman awal ketika komputer dinyalakan. Jadi fungsinya untuk menampilkan halaman desktop. Adapun caranya, sentuh touchpad dengan menggunakan tiga jari secara bersamaan, kemudian geser tiga jari ke bawah secara bersamaan. Mari kita coba. Kita sentuh touchpad dengan menggunakan tiga jari secara bersamaan, kemudian kita geser ke arah bawah secara bersamaan. Nah, di sini sudah langsung menampilkan halaman desktop. Biasanya kita untuk menampilkan halaman desktop ini bisa juga menggunakan keyboard. Caranya tekan tombol
Windows plus tombol D. Selanjutnya, switch between open windows. Fitur ini digunakan untuk berpindah antara window dari beberapa aplikasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap aplikasi itu akan menggunakan satu window. Jadi semakin banyak kita membuka aplikasi, maka semakin banyak window yang kita buka. Adapun caranya, sentuh touchpad dengan menggunakan 3 jari secara bersamaan, kemudian geser 3 jari ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Mari kita coba. Kita sentuh touchpad dengan menggunakan 3 jari secara bersamaan, kemudian geser ketiga jari ini ke kiri dan ke kanan. Saya coba ke kanan. Nah, misalkan saya ingin ke sini untuk menampilkan Microsoft Edge, kemudian saya lepas, maka langsung ke window Microsoft Edge. Misalnya saya coba kembali, saya sentuh touchpad dengan menggunakan 3 jari secara bersamaan, kemudian saya coba geser ke kiri. Nah, saya coba ke Chrome. Kemudian saya lepas, maka langsung menampilkan window Chrome. Selanjutnya, Open Run atau Search. Fitur ini digunakan untuk menampilkan window Run atau Search. Sentuh touchpad dengan menggunakan 3 jari secara bersamaan. Mari kita coba. Saya sentuh touchpad dengan menggunakan 3 jari secara bersamaan, maka akan muncul window Run atau Search. Window Run atau Search itu adalah kotak putih yang ada di sebelah kiri bawah di samping tombol Start. Selanjutnya, Open Action Center. Fitur ini digunakan untuk menampilkan window Action Center. Action Center merupakan kumpulan fitur yang umum digunakan. Adapun caranya, sentuh touchpad dengan menggunakan 4 jari secara bersamaan. Mari kita coba. Kita sentuh touchpad dengan menggunakan 4 jari secara bersamaan. Maka akan muncul window Action Center. Action Center ini adalah kumpulan fitur umum yang biasa digunakan. Selanjutnya, switch virtual desktop. Fitur ini digunakan untuk berpindah antar virtual desktop. Tadi sudah kita jelaskan bahwa desktop itu adalah tampilan awal ketika komputer dinyalakan. Biasanya desktop itu hanya ada satu, namun di Windows 10 ini ada lebih dari satu. Mari kita coba. Adapun caranya, sentuh touchpad dengan menggunakan 4 jari secara bersamaan, kemudian gerakkan secara bersamaan ke kiri dan ke kanan. Saya coba ke kiri. Nah, ini adalah tampilan desktop yang kedua atau tampilan desktop yang lain. Nah, di sini di desktop virtual ini belum ada aplikasi yang saya buka. Di sini masih bisa kita lihat pada bagian bawah tidak ada aplikasi yang saya buka, tapi di desktop awal saya di sini sudah ada beberapa aplikasi yang saya buka. Demikianlah video tutorial kita kali ini. Kita sudah mempelajari 9 trik menggunakan touchpad pada Windows 10. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih.